Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakal share resep roti yang lagi viral nih, wall roll bread. Nah, di sini resepnya sederhana ya, tanpa mixer dan cuma pakai oven tangkring dan tanpa susu. Nah, gimana sih tips-tipsnya dan triknya biar wall roll breadnya itu cantik kayak gini tampilannya? Simak terus ya. Nah, teman-teman, untuk resepnya bisa dilihat di description box-nya ya. Nah, di sini aku langsung ke cara pembuatannya. Jadi yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan yaitu tepung terigu protein tinggi. Ini sekitar 270 gram. Bahan yang kedua yaitu susu bubuk sebanyak 30 gram. Nah, ini dicampur aja ke dalam tepung terigunya. Kemudian ada gula pasir 2 sendok makan, ini gula halus ya, bisa kasar juga. Ini aku pakai ragi instan, ini udah sisa aku buat kemarin. Ini pakai 1 sendok makan. Dicampurkan ke dalam tepung terigunya ya, teman-teman. Bahan selanjutnya yaitu 1 butir telur. Di sini aku pakai putih dan kuningnya sekaligus, jadi nggak dipisahkan. Jika sudah, adonan ini diaduk-aduk sambil dimasukkan air esnya sedikit demi sedikit. Jadi airnya ini masih ada butir-butir esnya ya teman-teman, jadi benar-benar dingin. Sambil diaduk pelan-pelan dimasukkan. Jadi airnya ini nggak dimasukin semua ya teman-teman, jadi sedikit demi sedikit karena kelembapan tepung itu beda-beda, jadi takutnya nanti kelembekan. Dari takaran 100 ml itu nggak semua dipakai, jadi tergantung nanti adonannya udah selembek apa gitu. Nah, ini sambil diulenin, kalau ngerasa kurang airnya ditambahin lagi sedikit seperti itu. Kalau tekstur adonannya sudah seperti ini, airnya udah cukup ya teman-teman, nggak digunakan lagi. Dari takaran 100 ml sisa segini airnya, jadi nggak semua masuk. Setelah itu langsung dimasukkan margarin dan garam halusnya. Kemudian lanjut diulenin sekitar 5 menitan sampai benar-benar kalis. Boleh diketok-ketok juga adonannya seperti ini. Nah, kalau adonannya udah seperti ini udah benar-benar kalis ya teman-teman. Maksudnya nggak yang elastis gitu, tapi nggak ada yang menempel adonannya di wadahnya. Nah, ini dibulatkan adonannya. Kemudian didiamkan atau proofing pertama sekitar 15-20 menit aja. Jangan lupa wadahnya ditutup serbet atau kain atau plastik wrap. Setelah 20 menit, adonannya seperti ini mengembang. Teksturnya juga lebih kalis ya teman-teman, lebih elastis juga kalau ditarik seperti ini. Nah, ini adonannya siap untuk dibentuk. Nah, ini adonannya saya pindahkan ke alas kerja seperti ini, saya bentuk memanjang. Kemudian saya potong-potong atau saya bagi menjadi 5 bagian. Saya kira-kira aja ya teman-teman, boleh pakai timbangan biar akurat. Setelah dipotong-potong, ini masih saya samakan kira-kira aja. Setelah itu dibulat-bulat ya potongan biar
nanti membentuknya mudah. Kemudian saya sudah siapkan isian pisang yang dipanaskan di teflon menggunakan margarin. Kemudian saya juga punya meses seres coklat. Setelah itu adonannya ambil satu, kemudian dibulatkan dan dipipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Bentuknya seperti di video ya teman-teman. Setelah itu bisa dipotong-potong menggunakan potongan pizza salur-salurnya. Ini tips yang pertama, yaitu biar salur-salurnya bagus terus hasilnya kecil-kecil rapi, itu saya menggunakan pemotong yang tajam ya teman-teman. Kemudian isiannya diletakkan di bagian yang enggak dipotong-potong seperti ini, ditambah dengan meses. Seperti ini. Di bagian pinggirnya ditekan-tekan biar agak melebar untuk menutup isiannya. Kemudian bisa ditahan dan ditutup seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan bagian sambungannya biar nggak keluar isiannya. Kemudian di bagian samping kanan dan kiri potongannya dimasukkan ke dalam untuk mengunci isiannya dan di roll seperti ini. Hati-hati ya teman-teman ketika mengerol karena mudah berantakan. Seperti ini, saya pinggirnya berantakan tapi masih bisa dirapikan kok. Nah seperti ini, agak ditekuk ke dalam ya teman-teman. Kemudian saya sudah menyiapkan loyang yang diolesin margarin, loyang bulat. Adonannya bisa dimasukkan ke dalam loyang dengan posisi agak menekuk ya. Lanjut ke adonan kedua, caranya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, ketika adonan semua udah terbentuk, cara menatanya seperti ini ya teman-teman. Ini tips yang kedua. Jadi, cara menatanya seperti bunga, ujungnya saling ditempelkan ya. Seperti ini. Kemudian ini adonannya didiamkan selama 30-40 menit. Jadi, proses yang kedua ini lumayan lama, menunggu sampai adonannya benar-benar mengembang ya teman-teman. Saat menunggu rotinya mengembang di 20 menit terakhir, oven tangkringnya dipanaskan dengan api yang paling besar ya teman-teman. Setelah 40 menit, adonannya mengembang dengan sempurna seperti ini. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, atasnya bisa diolesin menggunakan air ya teman-teman, air biasa. Bisa menggunakan susu tapi lebih ekonomis menggunakan air. Sebelum masuk ke dalam oven, ini ovennya kan tadi dipanaskan dengan api yang besar. Ini kita kecilkan ya teman-teman, di api kecil cenderung besar, itu antara api besar dan api mati, seperti ini. Kemudian adonannya bisa langsung dimasukkan di rak yang paling tengah ya teman-teman. Adonannya kita panggang selama 20 menit dulu ya teman-teman. Setelah 20 menit, adonannya diputar biar panasnya merata, matangnya merata. Kemudian tips yang ketiga, setelah itu adonannya ditutup menggunakan aluminium foil. Jadi untuk mencegah atasnya itu gosong duluan ya teman-teman. Seperti ini.
Nah, kemudian rotinya kita tunggu lagi selama 15 menit ya, teman-teman. Setelah 15 menit, hasilnya seperti ini. Coba saya flash biar kelihatan dalamnya. Nah, lumayan sudah coklatan ya, teman-teman. Ini kita ambil aluminium foilnya dan kita panggang lagi selama 2 menit aja. Setelah 2 menit, rotinya bisa kita angkat. Fungsinya mengambil aluminium foil dan dipanggang 2 menit lagi itu untuk menyempurnakan kematangan atasnya ya, teman-teman. Seperti ini hasilnya. Setelah itu langsung diolesin margarin saat panas seperti ini biar atasnya tetap lembut ya, teman-teman. Nah, ini dia, alhamdulillah udah jadi teman-teman roti wall roll breadnya. Tampilannya seperti ini, sangat cantik, salur-salurnya juga kecil-kecil, kematangannya pas. Jadi satu resep tadi bisa jadi satu loyang aja ya, teman-teman, satu loyang besar seperti ini. Sangat menarik sekali, sangat cantik seperti bunga motifnya. Dan ini bagian dalamnya ketika disobek berserat ya, teman-teman, adonannya. Rotinya menjadi berserat seperti ini. Jadi saya sangat suka roti yang bisa disuir-suir kayak daging ayam ya, teman-teman. Rasanya juga pas dan empuk juga. Ini rotinya nggak bantat, berongga ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri teksturnya. Nah, bisa disuir seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya coklatnya meleleh ya, teman-teman, seperti ini. Nah, itu dia teman-teman resep dari aku untuk roti yang sedang viral ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.